Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali ya teman-teman di dalam kajian online ini, yang semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberi banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita menghitungnya. Nikmat sehat, taufik dan hidayah, sehingga kita hari ini, saat ini bisa sama-sama belajar di dalam kesempatan ini. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang yang berkaitan dengan niat. Artinya penting sekali menata niat. Niat punya kekuatan yang luar biasa. Nih ada orang misalnya dia mau tidur malam hari, kalau bangun malam, tiba-tiba malam itu terbangun, kemudian ambil wudhu, sholat, maka yang dia dapatkan adalah pahala sholat tahajud 1. Akan tetapi jika dia nggak bangun, subuh baru bangun dan nggak sempat sholat malam, maka dia nggak dapat pahala sholat qiyamul lail. Nah, beda dengan orang yang sebelum tidur dia niat dulu, nanti mau bangun untuk sholat tahajud. Nah pas nanti ketika dia bangun dan betul-betul sholat, maka dia nggak cuma dapat pahala 1 sholat saja, tetapi dia akan dapat pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat atau lebih, tergantung kadar keikhlasannya. Nah, tapi kalau dia kebablasan tidurnya sampai azan subuh baru bangun dan dia nggak sempat sholat malam, maka dia dapat pahala lengkap sholat tahajud karena niatnya sudah tadi sebelum sholat dia sudah niat. Maka walaupun dia nggak sempat sholat tahajud, dia sudah dapat pahala sholat tahajud secara sempurna. Sampai sebagian ulama salaf berkata, saya berharap memiliki niat di dalam segala perbuatan walaupun saya nggak sempat melakukannya. Maka teman-teman, biasakan kita pasang niat. Jadi kita pasang niat terus. Kebaikan-kebaikan apa yang ingin kita lakukan, kita niat dulu. Andai pun belum sempat kita lakukan, Allah sudah catat pahala teman-teman sekalian. Jadilah itu, untungnya itu kita nggak sempat melakukan, tetapi kita sudah niat baik, Allah sudah catat pahala untuk kita. Makanya ayo biasakan kita pasang niat yang baik-baik. Misalnya kita mau keluar rumah, kita pasang niat, ya Allah saya niat nanti kalau ketemu fakir miskin, saya niat sedekah, berapapun sedekahnya, 10.000 atau 20.000, kita niat, itu sudah dapat 1 pahala. Nah nanti walaupun sepanjang jalan kita nggak ketemu fakir miskin, kita sudah dapat 1 pahala. Dan andai pun kita benar-benar, dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang niat ini, riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan 1 perbuatan kebaikan, misalnya tadi mau tidur niat sholat tahajud dulu, mau keluar rumah misalnya kita niat sedekah, atau seperti sekarang kita dari tadi siang sudah niat mau ikut majelis online, dari awal sudah diniatkan, walam ya'malha, kemudian dia gagal mengerjakannya, misalnya nggak jadi sholat malam karena tidurnya kebablasan atau berhalangan, tiba-tiba ada urusan jadi nggak jadi ikut majelis online, maka Allah sudah catatkan baginya 1 pahala.
kutiballahu indahu hasanatin kamilah. Allah catatkan untuknya kebaikan pahala secara lengkap. Dapat pahala lengkap ibadah yang diniatkan tadi. Sederhana. Cuman bedanya ada niat atau tidak. Kemudian kata Nabi, wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia mengerjakan kebaikan yang sudah diniatkan, betul-betul bangun sholat malam, betul-betul sedekah, betul-betul hadir ikut kajian online, atau apapun niat-niat baik lainnya, maka kutiballahu indahu asyara hasanatin ila sab'ah mi'atin di'fin ila ad'afin kasirah. Akan dicatatkan baginya 10 kali lipat kebaikan, bahkan sampai 700 lipat atau lebih banyak tergantung kadar keikhlasannya. Tapi minimal 10 kali lipat Allah catat kebaikan untuknya. Lalu kata Nabi SAW, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, barang siapa yang berniat mengerjakan satu perbuatan dosa, rencana misalnya mau keluar ke tempat karaokean, atau rencana ketemu teman-teman sekedar ngobrol-ngobrol, nanti ujung-ujungnya gosipin orang lain. Semoga Allah selamatkan kita dari hal-hal seperti ini, dari hal-hal buruk seperti ini. Kemudian kata Nabi, walam ya'malha, kemudian rencananya dibatalkan. Enggaklah, saya enggak jadi karaokean lah, enggaklah, saya enggak jadi kumpul-kumpul sama teman-teman lah, daripada nanti dapat dosa. Maka dibatalinya itu karena Allah, kutiballahu indahu hasanatin kamilah, dicatatkan untuknya pahala lengkap. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia kerjakan dosa itu, dia keluar tadi karaokean, kemudian dia keluar kumpul-kumpul sama teman-temannya, kemudian ujung-ujungnya gosipin orang lain, melakukan maksiat-maksiat lainnya, kutiballahu sayyi'atun wahidah kamilah, maka Allah catatkan baginya satu dosa saja. Masya Allah teman-teman, rahmat Allah itu begitu luar biasa, sangat luas rahmat Allah. Niat baik belum dikerjakan dapat satu pahala. Teman-teman sekalian, sekarang tinggal kita bagaimana kita selalu istiqomah untuk selalu menjaga niat baik-baik kita. Niat-niat kita yang baik, kita bisa istiqomah untuk selalu melakukannya. Memang menjaga istiqomah itu berat dan tentu banyak ujian. Agar istiqomah dalam kebaikan, yang paling penting adalah, yang pertama adalah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkawan. Karena pengaruh teman itu luar biasa teman-teman. Kita misalnya niat ikut majelis online, tetapi teman kita ngajakin ngobrol, ya akhirnya nggak jadi majelis. Kita niat sedekah misalnya, tapi teman kita ngajakin, sudahlah kita shopping saja, akhirnya uangnya nggak jadi buat sedekah. Nah, pengaruh teman itu penting, makanya bertemanlah dengan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Kita misalnya niat sholat jamaah, tetapi teman bilangnya ntar dulu lah, kan itu sunnah, akhirnya nggak jadi sholat berjamaah. Jadi teman-teman, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang suka diajak berbuat baik, agar apa-apa yang kita niatkan tentang kebaikan tidak cuma sekedar niat, tetapi insya Allah betul-betul kita kerjakan karena Allah. Kemudian apalagi yang bisa menjaga istiqomah berbuat baik? Yang kedua adalah sabar dan doa. Sabar dan doa kepada Allah. Ada sebuah kisah. Di sini ada seorang perempuan yang memutuskan ingin sekali menjaga kehormatannya dengan memakai cadar, tetapi setelah izin kepada orang tuanya itu tidak mengizinkan, dengan alasan misalnya takut nanti tidak laku, atau nggak dapat kerja,
takut dipandang sebagai teroris misalnya. Nah, atau alasan-alasan lainnya. Nah, kita itu bagaimana? Ya Allah, tentu sedih sekali. Kita sudah niat baik, tetapi orang tua kita tidak mengizinkan. Nah, solusinya gimana? Sabar dan doa. Setiap kebaikan pasti ada ujiannya. Pahami ini dulu. Bukan Allah tidak sayang. Ya Allah, kok saya mau pakai cadar tidak engkau mudahkan. Nggak gitu teman-teman. Niat baik yang kita inginkan, tetapi ada ujian di dalamnya, semata-mata karena Allah ingin menambah pahala untuk kita. Seperti di awal tadi, niat sudah dapat pahala walaupun kita gagal atau nggak jadi mengerjakannya. Apalagi ini, kita niat pakai cadar misalnya dengan sungguh-sungguh, kemudian berjuang agar orang tua kita mengizinkan, maka saat kita nanti diizinkan, pahala yang kita dapat itu bukan cuma satu tetapi 10 bahkan sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih teman-teman. Apalagi ditambah lagi dengan kesabaran dan doa-doa kita kepada Allah. Doa sama Allah. Solusinya adalah doa sama Allah agar orang tua mengizinkan. Kemudian dengan bahasa kasih sayang, dengan bahasa yang sopan dan baik, kita beri pemahaman kepada orang tua bahwa ayah, ibu, saya niat memakai cadar karena Allah. Bukankah ibu sudah mengandung saya 9 bulan, melahirkan, merawat hingga dewasa? Kini saatnya saya yang belum bisa membalas jasa ayah ibu ingin sekali menjaga kehormatan dengan memakai cadar ini, ibu. Nah, agar kehormatan ayah dan juga ibu terjaga, saya pun ingin Allah ridho kepada saya. Dengan ridho Allah, maka Allah akan turunkan rahmat kepada kita, turunkan rahmat kepada ayah dan ibu. Semoga dengan cara ini saya bisa menjadi anak yang berbakti kepada ayah juga ibu. Rayu ayah dan ibu kita teman-teman dengan bahasa yang baik. Insya Allah Allah kasih jalan, kasih kemudahan, sehingga niat-niat baik kita kerjakan. Marilah kita mulai saat ini niatkan di dalam diri kita, sisa hidup kita ini untuk mencari ridho Allah, menyenangkan Nabi Muhammad, berbakti kepada orang tua, dan melakukan amal-amal yang bermanfaat bagi banyak orang. Demikian teman-teman, insya Allah kita bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari doa, selalu berdoa, selalu sabar, istiqomah, itu kuncinya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya tentunya menjadikan pelajaran untuk kita. Ada kekurangannya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.